Shalom semuanya. Ada tekanan di tempat kerja, merasakan kekhawatiran soal biaya sekolah, bingung besok mau makan apa, hutang piutang, bahkan sedang gondok sama orang. Membuat sebagian dari kita merasa hampir gila. Akibatnya kita tidak bisa tidur, bahkan di sepanjang malam kita bergumul dalam doa. Ya, kecemasan membuat kita terkadang lupa bahwa doa tidak harus selalu dalam keadaan terjaga. Doa tetap bisa berlanjut bahkan saat mata kita terpejam. Tapi benarkah itu? Bukankah doa membutuhkan kesadaran untuk mengucapkan sesuatu? Jawabnya benar, karena Tuhan itu ternyata Maha Tahu. Dia memahami segala sesuatu, termasuk kebutuhan kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Itu berarti sekali doa itu telah kita panjatkan dalam nama Yesus, doa kita langsung diterima Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan segala kerinduan kita beserta keluhan yang tak terkatakan itu, bahkan saat kita beristirahat. Seriusan, Raja Daud adalah tokoh nyata dan kisahnya bukanlah mitos. Ketika Daud menghadapi masalah-masalah yang dia katakan sampai membuat kehabisan tenaga dan remuk redam, merintih karena degap-degup suara jantungnya sendiri. Seperti saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dikhianati oleh anaknya sendiri, Absalom, saat terkena penyakit atau saat dia sedang terbebani oleh rasa bersalah yang demikian hebat akibat kasus Batsyeba. Kita melihat Daud berusaha untuk tidak bergadang atau meratap sepanjang malam. Malah Daud mengucapkan kalimat ajaib ini. Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Daud memahami bahwa penjaga Israel, Bapa kita yang kekal, tidak pernah terlelap. Dia selalu berjaga dan terus bekerja untuk menopang anak-anaknya. Jadi ketika kita memaksa mata dan pikiran kita untuk segera tidur, kita sebenarnya sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk bertindak. Kita menyerahkan kendali kepadanya, percaya bahwa Dia lebih mampu mengatur segalanya. Dengan kata lain, saat kita menyadari bahwa kita tak bisa lagi meluruskan benang kusut itu dengan kekuatan sendiri, langkah terbaik adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Biarkan Dia yang bekerja, sementara kita beristirahat. Ini bukan sekedar teori, tetapi strategi dalam memenangkan peperangan rohani, di mana melalui kecemasan, sesungguhnya iblis ingin kita terjebak dalam kelelahan dan stres akibat bergadang. Mazmur 60 ayat 13 tertulis, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Harapan kepada manusia adalah semu, sia-sia belaka. Dan ini yang iblis ingin Anda imajinasikan saat kecemasan melanda. Padahal faktanya, iblis dapat menggoda orang agar tidak jadi menolong. Daud menyadari ini, dan kita pun juga harus ikut, bahwa pertolongan Anda sesungguhnya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan sanggup melunakkan kekerasan hati setiap orang, seperti batang air mengalir kemanapun yang Tuhan mau. Dari yang semula tidak mau menolong, jadi mau tergerak untuk menolong. Jadi waktu Anda takut, katakanlah, aku ini percaya kepadamu ya Tuhan. Segera tulis masalah Anda di atas kertas, lalu ucapkanlah, ampunilah dosaku, berperanglah untukku, berikan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Lalu robek kertas itu sebagai simbol Anda hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan syakab adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti beristirahat dalam posisi terlentang atau berbaring tidur. Dalam kitab Mazmur, Daud sering menggunakan kata berbaring untuk menggambarkan ketenangan seorang bayi yang tidur nyenyak dalam pelukan ibunya. Bayi itu mungkin tidak memahami kerasnya dunia di sekitarnya, tetapi ia percaya bahwa ada sosok yang lebih besar dan lebih kuat yang sedang menjaganya. Demikian pula,
tidur adalah bentuk bahasa tubuh yang mencerminkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa kita yang kecil ini aman dalam perlindungan Dia yang besar. Sekali lagi, Daud itu tokoh nyata, bukan mitos. Hal yang Daud bagikan adalah sesuatu yang sudah terbukti. Salah satu contoh bagaimana Tuhan tetap bekerja di kala Daud tidur adalah saat peristiwa di Gua Adulam. Di sana Daud stres. Mazmur 57 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Lihat, benarkan apa yang baru kita bahas. Daud mengalami masalah, tetapi mengandalkan Tuhan. Mazmur 57 ayat 5 tertulis, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Daud tidur di tengah masalah dan selanjutnya Tuhan bekerja dengan sangat ajaib. Bahwasanya Tuhan tiba-tiba menyiapkan 400 orang prajurit. Bayangkan 400 orang prajurit yang loyal datang kepada Daud. Cari satu orang loyal saja sudah susah setengah mati, tapi ini 400 orang. Tuhan mampu mengubah dan mengarahkan hati seseorang. 1 Samuel 22 ayat 1-2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya itu dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana, mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi di waktu Daud tidur, di waktu itulah Tuhan merakit pasukan dalam rangka menolong Daud. Demikian, di waktu Anda tidur, disitulah Tuhan mampu mengubah keadaan, mengubah setiap hati, bahkan mengumpulkan pasukan untuk menolong Anda atas segala permasalahan yang sedang menghimpit itu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekarang kita sudah memahami bahwa tidur adalah bagian dari doa karena menunjukkan sikap tubuh yang sudah mempercayai Tuhan. Tetapi hati-hati, jebakan iblis di mana-mana. Kita perlu juga untuk berdoa dalam keadaan sadar sebelum membaringkan diri untuk tidur. Dinamakan doa pengantar tidur. Selain mengucapkan permasalahan atau keinginan Anda kepada Tuhan, ya, ini wajib. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selanjutnya, ucapkanlah ini. Ya Roh Kudus, bicaralah dalam mimpiku, seperti yang kau lakukan pada, sebut saja Yusuf, atau tokoh lain yang menerima mimpi dan penglihatan. Jadikan pikiranku ini sebagai antena yang mampu menangkap suara surgawimu, sebab aku mau tidur sambil mendengarkan jalan kehidupanmu, agar aku bisa tahu langkah yang harus kutempuh dan akhirnya merasakan sukacita berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Amin. Sekarang, mengapa Tuhan berkenan kalau kita tidur? Karena tidur itu bukan keinginan daging, melainkan keinginan roh. Meskipun tidur yang terlalu banyak tetaplah perbuatan daging, tetapi sejatinya tidur itu jika dilakukan dengan wajar, apalagi berdoa dulu sebelum tidur, adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan terhadap kedaulatan dan pemeliharaannya. Ini bukti saya percaya bahwa saya bisa tidur nyenyak karena percaya dengan Engkau Tuhan. Pikirkanlah Yesus Kristus yang sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia tertidur di dalam perahu saat terjadi badai yang mengancam jiwa itu. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ombak menghantam
Para murid panik, namun sang pencipta lautan sedang beristirahat. Adegan ini sungguh mencengangkan. Dia yang memerintahkan galaksi untuk berputar dan jantung setiap makhluk untuk berdetak secara langsung memberikan gambaran bahwa kecemasan atau kepanikan atau kekhawatiran tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak menambah sehasta pun jalan kita. Melainkan yang akan menyelamatkan adalah rasa percaya kepada Bapa yang ditunjukkan dengan tidur jika sudah lelah. Jadi tidur di sini telah menjadi khotbah tanpa kata-kata dari Yesus untuk kita semua. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jika Yesus, pencipta segala sesuatu, waktu turun ke bumi juga beristirahat meskipun sedang terjadi badai, siapakah kita yang berani menentang kodrat kita yang memang harus tidur jika badan ini sudah lelah? Diam dan tenanglah, katakan itu terhadap jiwa kita, lalu segeralah tidur. Pikirkan ini, saat tidur, tubuh kita seakan mati karena kita menyerahkan kesadaran kita. Dan layaknya kebangkitan, kita dapat berharap dan harapan itu tidak akan mengecewakan bahwa pada saat bangun, kita akan bangun dengan tubuh baru, semangat yang baru, nafas yang baru, semua baru, siap meraih kemenangan. Daud menulis, "Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Malam banyak masalah, tetapi pagi Tuhan sudah membuka jalan. Bahkan Hawa tercipta saat Adam sedang tidur. Jadi dalam tidur kita pun tetap penuh pengharapan. Ingat selalu, yang iblis mau adalah Anda mengalami kelelahan. Ambil contoh lain, yakni dari Nabi Elia. Dalam kisahnya, kita melihat Elia terpuruk dalam keputusasaan, dan resep dari Tuhan bukanlah kata-kata penyemangat, melainkan tidur, bahkan makan. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-6. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Di sini Tuhan mengisyaratkan kesehatan fisik sebagai prioritas rohani. Putus asa karena masalah yang dihadapi Elia tidak disembuhkan oleh kesibukan baru. Apakah itu doa semalam suntuk, datang ke gereja, bahkan puasa, melainkan oleh istirahat. Sebelum mendengar suara Tuhan, Elia tidur. Sebelum merasakan perjalanan untuk meraih kebangkitan, ia beristirahat. Maka, berapa banyak dari kita yang merindukan suara Tuhan tetapi belum mendengar karena kita menolak untuk memejamkan mata. Sebagai pengingat, ada pelajaran sangat berharga yang didapat dari satu ayat di Mazmur berikut ini. Mazmur 127 ayat 2. "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Ayat ini mengajarkan kita tentang kemandirian yang salah. Dunia mengidolakan apa yang namanya kerja keras. Kalau bisa ambil 2 pekerjaan sekaligus, yang penting dapat duit, apapun harus dijalankan. Tetapi kata Alkitab, cara hidup seperti itu adalah kesia-siaan belaka. Tidur sama dengan rasa malas. Memang betul jika berlebihan. Tetapi jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha tukang-tukang bangunan. Mengabaikan istirahat berarti secara tidak langsung menyangkal kedaulatan Tuhan. Seolah-olah pekerjaan Anda yang menopang hidup Anda bukan karena kasih karunia-Nya. Inilah yang disebut dengan rasa mandiri yang salah. Jadi terimalah anugerah. Tidur itu merendahkan hati kita, menyembuhkan kita,
dan menyelaraskan kita dengan rancangan Tuhan. Malam ini, saat Anda menundukkan kepala untuk berdoa, ingatlah Anda berpartisipasi dalam ritual sakral yang ditetapkan sejak zaman Eden, yakni beristirahat. Anda mengakui sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan dan siap menerima janjinya untuk menjaga Anda agar tetap aman. Lalu segera perintahkan mata Anda untuk tertutup. Tidurlah dengan nyenyak, karena fajar esok hari berbisik tentang kebangkitan Anda sebagai orang yang beruntung. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.